Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bil ilmi wal amal ala jami'il makhluqati wal alam wassalatu wassalamu ala ashrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi awlal manaqibi wal ahlam. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق الرسول ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah puja dan puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta salawat dan salamnya kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Khatib, pada kesempatan yang mulia ini izinkan untuk menyampaikan wasiat teruntuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk hadirin kaum muslimin yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Mari sama-sama kita tingkatkan, kita perbaharui selalu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga, menggunakan sisa-sisa umur kita yang masih ada ini untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan niat dan harapan mudah-mudahan ikhtiar kita, niat kita untuk senantiasa setiap Jumat ke Jumatnya kita perbaharui dan tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita ini, kita di dunia diakhiri hidup kita oleh Allah dalam husnul khotimah, dan di akhirat kelak mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah pada Jumat yang singkat ini adalah iman tanpa takwa lumpuh, takwa tanpa iman buta. Al-Khatib mengangkat tema ini berdasarkan satu ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat ke-72. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الْأَعْمَى فَهُوَ فِي آخِرَةِ الْأَعْمَى وَهُوَ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
barang siapa yang di dunia ini semasa hidupnya dia buta, maka kelak ketika dia hidup di akhirat akan pula dalam keadaan buta, dan dia termasuk orang buta, orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa ini adalah satu perjalanan hidup setiap manusia. Barang siapa yang hidupnya tanpa kedua ini, maka hidupnya tidak akan pernah bermakna. Bagaikan satu ciptaan Allah, yakni matahari. Ketika Allah ciptakan dengan satu ciptaannya, yaitu cahaya, maka matahari itu bagaikan iman dan cahaya itu bagaikan takwa. Bahkan Imam Al-Ghazali pernah berkata, menukil sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmanu uryanun, iman itu bagaikan satu makhluk yang telanjang, walibasuhu taqwa, dan pakaiannya itu adalah takwa. Ini artinya keimanan dan ketakwaan bagi setiap umat manusia tidak boleh terlepas atau terpisah dari satu dengan yang lainnya, bagaikan dua sisi mata koin yang selalu bersatu sampai kapanpun. Untuk itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, itulah mengapa setiap Jumat ke Jumat Al-Khatib selalu menjadikan wasiat takwa ini menjadi salah satu syarat rukun khutbah yang harus disampaikan. Mengapa? Karena yang pertama, iman itu, kata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, yazid wa yankus. Iman kadang bertambah, kadang berkurang sesuai dengan perjalanan dan ujian yang Allah siapkan oleh setiap insan masing-masing. Bahkan Rasulullah menggambarkan kepada kita semua dan menunjukkan posisi letak keimanan seseorang dengan perkataan al-imanu hahuna. Iman itu di sini, kata Rasul. Beliau menunjuk ke dada sebelah kiri, yakni hati. Bahwasanya iman itu terletak di hati, dan hati itu Allah ciptakan dan takdirkan berubah. Itulah mengapa seseorang hamba yang bertakwa selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Wahai yang membolak-balik hati, wahai yang merubah-rubah suasana hati, yang kadang keimanan kita naik ke atas sehingga kita rajin beribadah, dan kadang satu sisi kita diturunkan keimanannya sehingga ibadah kita menjadi lemah. Sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku ya Rabb terhadap agamamu, menjalankan perintahmu, wa ala ta'atik, dan taat kepada Allah dan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, pertanyaannya bagi kita semua adalah bagaimana kita bisa mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita, agar kelak ketika kita masuk di kehidupan akhirat kita tidak digolongkan dengan orang-orang yang lumpuh, agar kelak kita di akhirat tidak digolongkan orang-orang yang buta. Mengapa lumpuh? Mengapa buta? Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran. Ketika kita meyakini sesuatu yang kita inginkan, maka sesuatu itu tidak akan pernah terwujud tanpa kita melaksanakan apa yang kita tuju. Maka di dalam hukum fikih, ulama-ulama fuqaha menjelaskan ma huwa taqwa. At-taqwa huwa imtisal awamirillah wajtinab nawahi.
Takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah. Dalam hal ini menjalankan setiap step by step, setiap proses. Bayangkan seandainya kita menghidupkan satu barang elektronik tanpa satu panduan tertentu yang disiapkan oleh perusahaan elektronik, maka tidak akan pernah mungkin bisa nyala itu elektronik yang kita beli. Bukan karena elektroniknya yang rusak, bukan karena tidak bisa nyala atau tidak bisa dipakai, namun mungkin kita sebagai pemakainya tidak menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh sang pembuat. Begitupun kita diciptakan dengan begitu amat mulia dan sempurna, namun terkadang kita merasa tidak sempurna, bahkan tidak sedikit dari kita merasa kita tidak punya apa-apa. Padahal di dalam diri kita itu mengandung semua apa yang Allah ciptakan untuk kita. Namun Allah Subhanahu wa taala menunggu, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bagi siapa-siapa hambanya yang ingin berlomba-lomba, yang ingin menunjukkan bahwa keimanan yang dimiliki setiap dirinya itu merupakan keimanan yang hakiki, sehingga ia menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, Allah beserta Rasulnya menyampaikan satu cara. Allah beserta Rasulnya menyiapkan satu tata cara untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan solat 5 waktu. Ketika datang fajar, kita diperintahkan untuk melaksanakan solat subuh. Ketika terbit matahari tepat di atas kepala kita, kita diperintahkan untuk melaksanakan solat zuhur. Bahkan menjelang kepada syuruk, kita diperintahkan untuk solat asar, dan solat maghrib ditutup dengan solat isya. Ketika seseorang hamba melaksanakan apa yang telah diberitakan oleh Allah dan Rasulullah, maka itu termasuk hamba yang telah menjalankan proses dan prosedur yang telah ditetapkan Allah. Sehingga tidak akan pernah mungkin seorang hamba yang telah menjalankan solat 5 waktu hidupnya akan sengsara di dunia, apalagi di akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya di dalam surat Al-Isra, aqimis shalah lituluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalimat yang terakhir Allah siapkan satu hadiah yang luar biasa dengan perkataannya, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga orang yang senantiasa istiqamah menjalankan solat 5 waktu, bahkan senantiasa bermunajat di malam hari dengan solat tahajudnya, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan bangkitkan orang hamba itu, Allah akan angkat derajat seseorang itu kepada maqaman mahmuda, derajat yang mulia. Baik di dunia dia hidup dengan mulia, maupun di akhirat dia hidup dengan mulia.
Itu adalah satu gambaran ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hamba yang dicintainya menjadi hamba yang memiliki derajat yang mulia. Maka dari itu keimanan dan ketakwaan ini perlu kita perjuangkan. Maka dari itu keimanan dan ketakwaan ini perlu kita usahakan. Karena keimanan dan ketakwaan ini tidak pernah akan bisa dipisahkan sampai kapanpun. Dan siapa orang yang beriman, meyakini bahwa Allah adalah sang pencipta, bahwa Nabi Muhammad adalah sang utusan Allah, bahwa segala takdir-takdir kehidupan kita sudah ditentukan oleh Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan setiap pasukan malaikat-malaikatnya kepada setiap makhluknya, bahwa Allah menurunkan setiap kitab-kitabnya untuk menjadi tatanan kehidupannya, maka tidak akan pernah bisa kita rasakan keimanan itu tanpa ketakwaan, tanpa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita siapkan diri kita selalu untuk senantiasa memperbaharui keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat kita kembali pada satu tujuan terakhir kita, yakni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semua datang dari Allah dan kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kembali itu tidak akan pernah kita capai tanpa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah, qudrah, inayah serta kekuatan kepada kita untuk senantiasa Allah tingkatkan keimanan kita, Allah gerakkan badan anggota tubuh kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ada pesan dari Rasulullah SAW ketika kita melaksanakan perintah Allah namun di perjalanan kita diuji oleh Allah dengan dosa dan kesalahan, maka Rasulullah berpesan kepada kita, ittaqillah, teruslah bertakwa kalian kepada Allah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Ketika engkau melaksanakan perbuatan yang buruk, maka buru-buru, maka lanjutkan dan tutup perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baikmu akan menutup semua kesalahan-kesalahanmu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, itu akan menghapus seluruh kesalahan-kesalahanmu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kamu dengan akhlak yang baik. Itulah panduan Rasulullah terhadap menjaga iman dan takwa kita, agar keimanan dan ketakwaan kita yang sedang kita ikhtiarkan, yang sedang kita perjuangkan, tidak hilang begitu saja karena kesalahan-kesalahan kita, baik yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana
محمد صلى الله عليه وسلم. ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى الله عن خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات استجب دعانا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءنا أعداء الدين فدمرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وإنا نسألك التقى والعفاف والغنى والاستقامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله أذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.